Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from Group 1. Let us introduce ourselves. My name is Rihan Nauli. My name is Angelika. My name is Sabrina Putri. My name is Habs Mumtaz. Pada video kali ini kami akan membahas kertas kerja pada kode A dan B, yaitu kode kas dan kode piutang. Disclaimer, video ini hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik audi berbasis teknologi informasi. Jika ada penggunaan standar yang kurang tepat, itu karena belum ada update standar yang terbaru. Selamat menyaksikan teman-teman. Baiklah, ini adalah tampilan awal dari atlas ketika kita membuka filenya. Nah, kita perlu menekan di tulisan atlas ini untuk umum. Nah, pada bagian ini terdapat identitas terkait kantor auditor dan juga terkait identitas dari klien kita serta informasi tentang perikatannya. Nah, di sini terdapat beberapa informasi untuk identitas auditor, yaitu ada nama lengkap, nama akuntan, dan susunan tim perikatan. Lalu untuk nama identitas kliennya ada nama klien, alamatnya, nomor teleponnya, NPWP, sektor usaha, dan status kepemilikan. Dan selanjutnya kita masuk ke konten. Nah, di konten ini kita akan berfokus pada topik P-engagement, yang mana ada 6 poin yang akan kita bahas dari poin A110 sampai poin A110. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke poin A110 terkait analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Nah, di sini pada awalnya kita akan mendapatkan identitas terkait CAP dan juga terkait klien kita serta tahun bukunya. Nah, di sini ada indeks ini akan berfokus untuk membahas terkait analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Adapun standar yang dipakai itu adalah SA210, SA220, dan SA300. Analisis resiko penerimaan dan keberlanjutan dengan klien ini terdapat 3 poin yang harus kita isi, yaitu yang pertama A1101, A1102, dan A1103. Langsung saja kita masuk ke poin A1101. Pada poin A1101 ini sama seperti yang tadi kita masuk pertama, tampilannya masih sama. Lalu langsung saja kita scroll ke bawah, di mana di sini terdapat terkait pertanyaan-pertanyaan mengenai isu pelaporan keuangan terdahulu. Nah, jadi di sini itu memberikan pertanyaan terkait apakah pada periode tahun lalu adakah terdapat isu-isu terkait pelaporan keuangan pada perusahaan klien kita. Nah, seperti contohnya ini, adakah terdapat isu mengenai kelangsungan usaha yang tersaji pada catatan atas laporan keuangan, pada opini auditor sebelumnya, apakah dalam CLK laporan keuangan klien kita pada pembukuan tahun lalu itu terdapat isu-isu. Nah, lalu kita jawab tidak. Di sini kita jawab tidak saja semuanya karena memang tidak terdapat isu pada pembukuan atau pelaporan keuangan pada tahun lalu terhadap klien kita. Lalu kita kembali ke indeks sebelumnya. Nah, ketika kita sudah menjawab tidak semua pada poin A1101 tadi, maka hasil analisisnya akan menunjukkan status low. Lalu kita masuk ke A1102. Pada A1102 ini menyajikan pertanyaan terkait isu-isu integritas manajemen. Sini memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan apakah pada periode tahun lalu klien ini memiliki atau terdapat isu terkait integritas manajemennya. Seperti contoh pertanyaannya itu apakah terdapat reputasi buruk pada pribadi dan bisnis dari pemilik utama, manajemen kunci, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien. Maka kita jawab tidak karena memang tidak ada isu. Pada semua pertanyaan ini saya jawab tidak karena memang tidak terdapat isu-isu terkait integritas manajemen. Lalu di sini ada poin A1102.1. Nah, di sini dia memberikan pertanyaan terkait apakah terdapat penggunaan jasa yang berisiko tinggi pada klien kita. Di sini saya juga menjawab tidak karena memang tidak terdapat risiko yang tinggi untuk penggunaan jasa klien kita. Lalu kita kembali ke indeks sebelumnya, yaitu indeks A1102. Lalu
kita bisa lihat bahwasanya pada indeks A1102 hasil analisisnya itu low karena tadi memang tidak terdapat isu-isu terkait integritas manajemen pada klien ini di tahun sebelumnya. Lalu kita masuk ke poin A1103. Pada poin A1103 ini di sini kita perlu mengisi nama anggota dari KAP kita sendiri, ada berapa orang yang ada di dalam KAP kita. Kalau dalam kasus kami ini kami menggunakan 10 orang, di mana terdapat 1 partner, 1 supervisor, 2 manajer, dan sisanya adalah staff. Nah, di sini juga kami melampirkan dokumen terkait kompetensi dan juga dokumen terkait ketersediaan waktu. Pada kasus ini ada 2 anggota yang tidak memiliki ketersediaan waktu yang memadai. Yang pertama itu karena mengambil cuti melahirkan dan satu lagi mengambil cuti kuliah ke luar negeri. Lalu di sini juga ada analisis kompetensi personal KAP terkait rencana perikatan. Nah, di sini dia terdapat kompetensi personal KAP yang mana di sini ada 2 yang perlu melakukan update. Lalu ada pengalaman dalam bidang audit, berapa lama anggota KAP memiliki pengalaman di bidang audit, lalu pemahaman terkait entitas, pemahaman terkait standar audit, pemahaman peraturan yang relevan dengan klien, teknologi informasi yang relevan dengan memadai yang klien, pemahaman standar akuntansi keuangan, pemahaman kebijakan dan prosedur dalam KAP. Nah, di sini dalam pemahaman standar akuntansi keuangan ada 2 anggota yang tidak memadai. Nah, maka karena mereka tidak memadai dalam pemahaman status akuntansi keuangan, maka kompetensi personal KAP-nya perlu dilakukan update. Lalu yang selanjutnya itu adalah analisis ketersediaan waktu personel KAP. Nah, karena tadi ada 2 orang yang tidak memiliki ketersediaan waktu yang memadai karena adanya cuti melahirkan dan cuti kuliah, maka kita buat di sini mereka mengambil cuti. Jadi yang lainnya yang memiliki waktu memadai kita buat tidak, namun yang tidak memiliki waktu memadai kita buat iya. Lalu di sini ada batasan waktu terkait esai, PHK, agen masa kerja, kegiatan lainnya, dan atau keterangan lainnya. Nah, jadi untuk anggota atau staf yang seluruh batasan waktunya diisi tidak, ia akan menghasilkan status memadai. Namun yang memiliki status ya akan menghasilkan hasil ada batasan waktu. Lalu selanjutnya kita akan masuk pada ringkasan hasil analisis kompetensi dan ketersediaan waktu terhadap anggota KAP kita. Nah, di sini langsung terdapat hasil bahwasanya dari segi kompetensi ada 2 yang tidak memadai karena perlu melakukan update. Sedangkan dari segi ketersediaan waktu ada 4 yang tidak memiliki ketersediaan waktu yang memadai karena terkait adanya pengambilan cuti dan adanya perikatan dengan klien lain. Lalu kita masuk ke independensi. Dalam independensi ini kita akan membahas terkait independensi terhadap personal KAP kita. Nah, dari hasil analisis, sebelum masuk ke hasil analisis kita perlu mengisi beberapa kolom yang ada dalam tabel ini. Yang pertama itu pemahaman independensi. Di sini semuanya memiliki pemahaman independensi yang baik. Lalu mempunyai hubungan utang, piutang, dan investasi kepada klien. Tidak ada personel KAP yang memiliki hubungan utang, piutang, dan investasi kepada klien. Lalu selanjutnya mempunyai hubungan kerjasama bisnis dengan klien. Nah, terdapat 1 anggota yang memiliki hubungan kerjasama dengan bisnis klien kita. Lalu maka di situ saya membuatnya iya. Lalu memberikan jasa lainnya yang terdapat benturan kepentingan, tidak ada personel KAP yang memberikan jasa yang dapat memberikan benturan kepentingan terhadap klien kita. Lalu hubungan keluarga dengan pemilik. Ada 1 personel KAP yang memiliki hubungan dengan keluarga dengan pemilik, maka kita jawab iya. Sisanya kita jawab tidak. Lalu hubungan klien dengan manajemen kunci. Nah, tidak ada personel KAP kita memiliki hubungan keluarga dengan manajemen kunci, sehingga kita jawab tidak semua. Maka setelah kita isi keseluruhan dari tabel ini, maka akan mendapatkan hasil. Ada 2 yang tidak memadai karena 1 yaitu dia memiliki hubungan
keluarga dengan pemilik, lalu satu lagi dia mempunyai hubungan kerjasama dengan klien. Karena hal itu, maka dia tidak dibuat memadai karena adanya batasan terkait independensi. Lalu selanjutnya, ringkasan. Lalu selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personel KAP. Nah, tadi kan di awal kita sudah melihat bahwasannya ada dua personel KAP kita yang memiliki kompetensi yang perlu melakukan update karena tidak update-nya pemahaman terkait standar akuntansi keuangan. Lalu ada 4 yang memiliki batasan atas ketersediaan waktu karena adanya pengambilan cuti dan juga ada melakukan perikatan dengan klien lainnya. Nah, terkait independensi ada 2 yang tidak memadai karena satu memiliki hubungan keluarga dengan klien dan satu lagi memiliki hubungan dengan manajemen kunci klien kita. Nah, dari situ kita harus memilih personel KAP yang memang semuanya itu memadai dari segi kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensinya. Nah, sehingga terdapat 5 personel KAP yang memang dapat kita pilih sebagai tim perikatan untuk melakukan perikatan dengan klien kita ini. Lalu kita perlu menentukan peran mereka dalam perikatan ini. Peran mereka dapat kita tentukan dari segi pengalaman di bidang audit, lalu kita kelompokkan mereka berdasarkan tanggung jawab mereka. Ada yang menjadi partner, ada yang menjadi manajer, ada yang menjadi ketua tim, dan ada yang menjadi anggota tim. Lalu kita perlu melihat apakah status KKP kita ini sudah komplit atau belum. Ketika sudah komplit, maka kita kembali lagi ke indeks sebelumnya. Nah, ketika kita sudah melakukan pengisian terkait personel KAP kita dengan baik, maka nanti hasilnya dari poin A1103 ini akan menunjukkan hasil low. Lalu ketika semua poin yang telah kita kerjakan sebelumnya menunjukkan hasil low, maka ringkasan risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien juga low. Maka ini menunjukkan adalah bahwasanya kita memiliki risiko yang rendah untuk melakukan penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Lalu kita next ke indeks selanjutnya, kita masuk dulu ke konten. Nah, A110 telah selesai kita kerjakan, maka kita akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu indeks A102 terkait alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Nah, di sini kita akan membahas terkait rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati. Di sini kita perlu mengisi terlebih dahulu kapan kita kira-kira akan mulai melakukan mulai melakukan pekerjaan kita terkait perikatan dengan klien kita ini. Nah, di sini kami membuat mulai dari 16 Desember 2024, lalu berakhir di tanggal 4 Februari 2025, yang mana jam kerja kita mulai dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore, lalu ada istirahat selama 1 jam, sehingga lalu terdapat hari libur Sabtu Minggu sebanyak 14 kali, namun tidak terdapat hari libur lainnya, sehingga jumlah efektif hari kerja kita ada 36 hari dengan total jam kerja sebanyak 7 jam, maka sehingga jam efektif pekerjaan kita adalah 252 jam. Nah, dari jumlah jam efektif pekerjaan itu kita perlu melakukan alokasi nih kepada personel KAP kita, yang mana terdapat 3 alokasi jam kerja, yaitu perencanaan, risk respon, dan juga tahap reporting, di mana kita membagi berdasarkan personel KAP yang sudah tadi kita pilih. Lalu next kita akan masuk ke pembahasan terkait pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dari personel KAP kita. Bahwasanya di sini terlihat bahwasanya tidak perlu melakukan update lagi untuk pemahaman terkait entitas, pemahaman terkait standar audit, pemahaman yang relevan dengan peraturan, teknologi informasi, dan juga pertimbangan profesional dalam audit, karena memang personel KAP kita ini sudah memadai untuk melakukan perikatan, sehingga di sini kita jawab tidak perlu semuanya. Lalu kita perlu melihat apakah status KKP kita sudah komplit. Nah, di sini kita lihat bahwasanya status KKP kita untuk indeks 120 ini sudah komplit, alokasi jam kerja sudah memadai, maka kita bisa masuk ke indeks selanjutnya.
Indeks selanjutnya yaitu indeks A130, yaitu surat perikatan. Nah, di sini kita perlu melakukan yang pertama dulu memastikan bahwasanya surat perikatan kita ini sudah tersaji hal-hal yang ada dalam poin-poin ini. Nah, ketika memang sudah terdapat hal-hal ini dalam surat perikatan yang akan kita berikan kepada klien, maka kita jawab iya semua. Nah, ketika kita sudah menjawab iya semua, maka kita perlu melampirkan surat perikatan audit kita. Di sini telah terdapat contoh format surat perikatan audit dan juga telah saya lampirkan surat perikatan audit untuk klien tersebut. Dan di sini kita perlu melakukan kesimpulan terkait surat perikatan audit tersebut. Apakah surat perikatan audit tersebut sudah memadai atau belum? Nah, lalu kita selanjutnya perlu mengecek status KKP kita, dan status KKP kita sudah komplit untuk indeks A130. Maka kita akan melanjutkan ke indeks selanjutnya. Indeks selanjutnya yaitu surat tugas A140. Nah, di sini tampilan awal kita akan melihat susunan tim perikatan dari A120 yang telah kita kerjakan tadi. Ada 5 personel KAP yang akan bekerja dalam perikatan ini. Lalu selanjutnya itu kita perlu memastikan bahwasannya surat tugas kita sudah tersaji poin-poin yang ada dalam layar seperti ini. Ada 5 poin yang perlu kita pastikan terdapat dalam surat tugas kita. Nah, ketika semua poin sudah tersaji dalam surat tugas tersebut, maka kita jawab iya semua pada pertanyaan ini. Lalu kita masukkan juga lampiran surat tugas sama seperti tadi lampiran pada saat A130 pada laporan surat perikatan, kita juga perlu melampirkan surat tugas di sini dan menyimpulkan apakah surat tugas kita sudah memadai atau belum. Lalu setelah kita mengisi dan melampirkan surat tugas kita perlu mengecek apakah status KKP kita sudah komplit atau belum. Ketika sudah komplit, maka kita bisa lanjut ke indeks selanjutnya. Maka kita bisa masuk ke indeks selanjutnya, yaitu ke indeks A150. Nah, di indeks A150 terdapat pernyataan terkait independensi. Di sini kita dapat melihat susunan perikatan kita sama seperti A140 tadi. Lalu di sini kita perlu melakukan pemastian bahwasanya dalam form independensi kita setidaknya sudah tersaji 4 poin-poin yang ada dalam layar ini. Nah, ketika kita sudah bisa memastikan bahwasanya form independensi kita sudah terdapat 4 poin-poin ini, maka kita jawab saja iya dalam pertanyaan kolom-kolom ini. Nah, setelah itu kita juga perlu melakukan pelampiran untuk surat pernyataan independensi sama seperti 2 surat sebelumnya. Lalu kita perlu melakukan penyimpulan apakah pernyataan independensi kita sudah memadai atau belum. Lalu setelah kita mengisi hal tersebut, kita cek lagi status KKP, apakah status KKP kita sudah komplit atau belum. Jika sudah komplit, maka kita bisa masuk ke indeks selanjutnya, yaitu indeks A160, yaitu komunikasi tim perikatan. Nah, dari indeks A160 ini kita perlu melakukan checklist komunikasi antar tim perikatan. Apakah tim perikatan sudah memiliki kesepahaman? Ketika sudah, kita jawab ya. Apakah tim perikatan melakukan konsultasi sama perikatan? Ketika ya, kita jawab iya. Dan di sini memang melakukan konsultasi selama perikatan, maka kami jawab ya. Lalu di sini juga kita perlu melampirkan lampiran komunikasi tim perikatan. Nah, di sini sudah tersedia lampiran surat terkait komunikasi tim perikatan dan juga sudah disimpulkan bahwasannya komunikasi tim perikatan sudah memadai sama seperti 3 surat sebelumnya. Lalu kita cek apakah status KKP kita sudah komplit atau belum. Ketika sudah komplit, maka kita jawab, maka kita kembali ke konten. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya terkait kode A untuk substantif tes atas akun kas dan akun piutang. Baiklah, saya akan melanjutkan pada risk assessment pada pengujian substantif atas kas dan piutang. Di sini saya akan menjelaskan pengujian substantif atas kas. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu ini nih. Apa sih itu kas? Kas adalah aset paling liquid dalam perusahaan, yaitu aset yang siap digunakan untuk memenuhi kewajiban atau transaksi sehari-hari. Komponen kas biasa meliputi uang tunai di tanah, saldo bank, dan setara kas seperti deposito jangka pendek yang mudah dicairkan. Karena sifatnya sangat liquid dan rawan terhadap kecurangan, kas menjadi akun yang sangat sensitif dan memiliki resiko salah saja yang tinggi. Oleh karena itu, auditor perlu melakukan prosedur audit yang lebih mendalam untuk memastikan keberadaan, keakuratan, dan kelengkapan saldo kas. Baik, kita akan
langsung masuk ke pengujian substantif atas kas. Di sini teman-teman pada A1 ini merupakan rekonsiliasi bank. PT Bina Citra Pesona rekonsiliasi bank Bank Ganesha pertanggal 31 Desember 2005 dibuat oleh klien. Saldo per laporan bank yaitu Rp1.031.568.000 yang sudah dibeli tanda yaitu sesuai dengan jawaban konfirmasi bank A2 dan sesuai dengan saldo awal yang terdapat pada cut-off laporan bank. Ditambah setoran dalam perjalanan per tanggal 29 Desember yaitu Rp91.974.000 dan pada tanggal 30 Desember yaitu Rp6 juta. Sehingga kas yang belum disetor yaitu Rp97.974.000 dan kita bisa kurangi dengan saldo per laporan bank yaitu saldo yang kas yang belum disetor yaitu Rp1.154.730.000. Nah, teman-teman kita juga harus mengurangi nih cek-cek yang masih beredar. Cek-cek yang masih beredar dengan nomor 1415 dibayarkan kepada toko Dian Kencana pada tanggal 4 November sebesar Rp7.760.000 dan sudah diberi tanda sesuai dengan memo debit dari bank tanggal 28 Desember 2004. Selanjutnya dengan nomor 1443 dibayarkan kepada PT Anggita Wangi pada tanggal 24 Desember dengan total Rp3.600.000. Selanjutnya dengan nomor 1445 dibayarkan kepada Indah Dekorasi pada tanggal 25 Desember dengan total Rp700.000. Selanjutnya dengan nomor 1446 dibayarkan kepada Sipi Karya Lestari dibayarkan pada tanggal 26 Desember dengan total Rp270.000. Selanjutnya dengan nomor 1449 dibayarkan kepada PT Cendana Putri pada tanggal 27 Desember dengan total Rp230.400.000. Selanjutnya dengan nomor 1450 dibayarkan kepada Percetakan Rapi pada tanggal 30 Desember dengan total Rp1.488.000. Dengan nomor 1451 dibayarkan kepada UD Mandiri pada tanggal 31 Desember dengan total Rp250.000 dan yang terakhir dengan nomor 1452 dibayarkan kepada Bank Dago pada tanggal 31 Desember dengan total Rp64 juta. Nah, di sini sudah diberi tanda telah ditelusuri ke zona pengeluaran kas dan cut off laporan bank. Totalnya tadi semua teman-teman, cek yang masih beredar yaitu Rp308.468.000. Nah, kita harus kurangi nih dengan kas yang belum disetor. Jadi saldo per buku pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu Rp840.262.000. Nah, ini sudah sesuai dengan TB1. Selanjutnya kita akan masuk ke A2. Permintaan konfirmasi bank. Ref number 801561 perihal informasi bank pada tanggal 30 Desember 2005. Dengan hormat, sehubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan tahunan, mohon formulir konfirmasi ini diisi dan dikirimkan langsung kepada kantor akuntan DRS Susilo & Co dengan menggunakan amplop terlampir. Hormat kami, Leli Lungtungan, Direktur Utama. DRS Susilo & Co yang terhormat. 1. Saldo rekening giro PT Nina Citra Pesona per 31 Desember 2005 menurut catatan kami adalah sebagai berikut. Jumlahnya Rp1.301.568.000. Nama rekening PT Bina Citra Pesona, nomor rekening 1462013. Yang kedua, utang PT Bina Citra Pesona kepada kami per 31 Desember tidak ada. Yang ketiga, utang bersyarat dengan jumlah 100 juta pembuatnya PT Dana Jaya pada tanggal pada tanggal 1 Januari 2004, jatuh temponya pada tanggal 31 Desember 2025. Keterangannya tidak ada. Yang keempat, rekening lain dengan bank kami tidak ada, kecuali hal tersebut di atas, nasabah kami tersebut tidak mempunyai rekening lain. Yogyakarta 2 Januari 2005, Bank Ganesha tertandatangani. Selanjutnya kita akan ke A3. Di sini merupakan rekonsiliasi bank Bank Dago. PT Bina Citra Pesona rekonsiliasi bank Bank Dago pertanggal 31 Desember 2004 dibuat oleh klien. Saldo per laporan bank yaitu Rp22.146.000 dan sudah diberi tanda yaitu telah dikonfirmasi A4 pada buku 4
dan juga sesuai dengan saldo awal pada cut off laporan buku bank pada buku 1 halaman 26, ditambah dengan setoran dalam perjalanan per tanggal 31 Desember yaitu 64 juta. Nah, setelah ditotal dapatlah hasilnya 86.146.000. Kita kurangi dengan cek-cek yang masih beredar dengan nomor 6889 dibayarkan kepada Bambang Cahyo per tanggal 31 Desember yaitu Rp438.000, dengan nomor 6890 dibayarkan kepada Kerry Mandala per tanggal 31 Desember dengan total Rp420.000, dengan nomor 6891 dibayarkan kepada Eri Subadrio pada tanggal 31 Desember dengan total Rp456.000. Yang keempat ada dengan nomor 6892 dibayarkan kepada Pitoyo pada tanggal 31 Desember dengan total Rp420.000. Selanjutnya dengan nomor 6895 dibayarkan kepada Marta pada tanggal 31 Desember sejumlah Rp422.000. Selanjutnya dengan nomor 6896 dibayarkan kepada Anto per tanggal 31 Desember dengan total Rp402.000. Selanjutnya dengan nomor 6897 dibayarkan kepada Susana pada tanggal 31 Desember dengan total Rp402.000. Selanjutnya dengan nomor 6899 dibayarkan kepada Rudi pada tanggal 31 Desember dengan total Rp398.000. Selanjutnya dengan nomor 6901 dibayarkan kepada Darto pada tanggal 31 Desember dengan total Rp382.000. Selanjutnya dengan nomor 6902 dibayarkan kepada Eka pada tanggal 31 Desember dengan total Rp414.000 dan sudah ditandai dengan tick mark, yaitu telah ditelusur ke cut off laporan bank buku 1 halaman 27 dan jurnal pengeluaran kas di buku 1 halaman 29. Nah, tadi setelah dijabarkan cek-cek yang masih beredar dapatlah di jumlah Rp4.154.000. Jadi teman-teman, tadi kita sudah dapat yang di awal Rp86.146.000 dikurangi dengan cek yang masih beredar yaitu Rp4.154.000. Dapatlah kita hasilnya saldo per buku 31 Desember 2004 yaitu Rp81.992.000 dan bisa dibuktikan di TB1. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pada kode A4. Dokumen ini merupakan konfirmasi bank yang digunakan sebagai bagian dari proses audit laporan keuangan PT Bina Citra Pesona. Surat ini dikirimkan oleh auditor kepada pihak bank untuk memastikan bahwa seluruh informasi keuangan yang berkaitan dengan rekening perusahaan telah sesuai dengan catatan bank. Permintaan ini tertanggal 30 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Leli Luntungan selaku CEO perusahaan. Sebagai tanggapan atas permintaan tersebut, pihak bank memberikan rincian informasi resmi. Pertama, bank menyatakan bahwa saldo rekening giro PT Bina Citra Pesona dengan nomor rekening 146/2013 tercatat sebesar Rp22.146.000 pada tanggal 31 Desember 2024. Informasi ini menunjukkan posisi kas perusahaan yang tersimpan pada bank tersebut pada akhir tahun yang sama dan terdapat pada kode A3. Pada nomor 2, di sini bisa kita lihat PT Bina Citra Pesona tidak memiliki utang atau kewajiban pinjaman kepada bank. Artinya, tidak ada saldo pinjaman, kredit, ataupun fasilitas lain yang masih harus dibayar oleh perusahaan. Selanjutnya, bank menginformasikan adanya satu kewajiban kontingensi berupa wesel yang terkait dengan PT Dana Jaya sebesar Rp100 juta. Wesel tersebut diterbitkan pada 1 Januari 2024 dan akan jatuh tempo pada 31 Desember 2026. Wesel tersebut memiliki bunga sebesar 14% per tahun dan hingga tanggal 31 Desember 2024 seluruh kewajiban bunganya telah dibayarkan. Bank juga memastikan bahwa perusahaan tidak memiliki rekening atau akun lainnya
di bank tersebut selain yang sudah dijelaskan di atas. Dokumen ini kemudian disahkan oleh Bank Ganesha pada tanggal 2 Januari 2024 sebagai pernyataan resmi yang digunakan auditor untuk mencocokkan dan memverifikasi informasi keuangan dalam laporan perusahaan. Selanjutnya yaitu pada kode A5 yang berisi daftar transfer antar bank yang dilakukan PT Bina Citra Pesona pada tanggal 30 Desember 2024 ke Bank Ganesha. Terdapat satu transaksi antar bank yaitu dari Bank Dago sebesar 6 juta rupiah, maka dapat kita jurnal yaitu pada bagian kreditnya penjualan dan bagian kreditnya yaitu Bank Dago dengan jumlah 6 juta rupiah. Pada kode A6 berisi penerimaan kas yaitu yang belum disetor dari beberapa pelanggan PT Bina Citra Pesona per 31 Desember 2024. Adapun rinciannya, dari toko Cahaya Kita pada tanggal 23 Desember sebesar 4.296.000, kedua Departemen Torjatayu pada tanggal 26 Desember sebesar 4 juta rupiah. Yang ketiga Bambu Bahana Shop pada tanggal 26 Desember sebesar 4.824.000 rupiah. Yang keempat, CV Star Supply pada tanggal 27 Desember sebesar 3.204.000 rupiah. Kelima, yaitu CV Wangi Parma pada tanggal 30 Desember sebesar 7.236.000. Dan yang terakhir PT Nasional pada tanggal 30 Desember sebesar 1.628.000 rupiah, sehingga totalnya sebesar 25.188 juta rupiah dan telah sesuai dengan kode A1. Dan laporan ini telah diverifikasi oleh kasir perusahaan. Nah, yang terakhir yaitu pada kode A7 yang berisi laporan kas kecil per 31 Desember 2024 yang mencatat uang kertas dan koin sebesar 600.066.2. Dan yang terakhir pada kode A7 yang berisi laporan kas kecil per 31 Desember 2024 yang mencatat uang kertas dan koin sebesar 600.062.000 rupiah dan terdapat pengeluaran kas kecil sebesar 338.000 rupiah untuk pembelian supplies dan perangko. Maka jumlah kas kecilnya yaitu sebesar 1 juta rupiah. Lalu di sini kita buat jurnal koreksinya untuk pengeluaran kas kecil tadi, yaitu dengan membuat akun purchase supplies di debit sebesar 188.000 rupiah. Kedua, other expense di debit sebesar 150.000 rupiah dan di kreditnya yaitu petty cash sebesar 338.000 rupiah. Sekian untuk kode A, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan pengujian substantif atas piutang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian piutang beserta karakteristik piutang. Piutang merupakan salah satu akun aset lancar yang mencerminkan hak perusahaan untuk menerima sejumlah kas atau manfaat ekonomi lainnya dari pihak lain di masa yang akan datang sebagai akibat atas transaksi yang telah terjadi. Dalam akuntansi, piutang umumnya timbul dari kegiatan operasional utama perusahaan, khususnya penjualan barang atau jasa secara kredit. Keberadaan piutang menunjukkan bahwa perusahaan telah mengakui pendapatan, namun arus kasnya belum diterima pada saat yang sama. Sehingga pengelolaan piutang menjadi aspek penting dalam menjaga likuiditas dan keberlanjutan usaha. Piutang diklasifikasikan sebagai aset karena memenuhi kriteria penguasaan sumber daya ekonomi oleh entitas dan adanya potensi manfaat ekonomi di masa depan. Nilai piutang yang disajikan dalam laporan keuangan harus mencerminkan jumlah realistis untuk dapat ditagih, sehingga tidak semata-mata didasarkan pada nilai nominal, tetapi juga mempertimbangkan
Oleh karena itu, piutang berkaitan erat dengan prinsip prudence dalam konsep nilai wajar atau nilai realisasi bersih. Karakteristik utama piutang ditandai oleh adanya klaim hukum atas pihak lain, jangka waktu penagihan yang relatif pendek, umumnya kurang dari 1 tahun atau 1 siklus operasi, serta tingkat risiko yang melekat atas kemungkinan tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang tersebut. Selain itu, piutang bersifat tidak liquid secara langsung karena memerlukan proses penagihan sebelum dapat dikonversi menjadi kas. Hal ini membedakan piutang dari kas dan setara kas dan yang siap digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Baik, selanjutnya akan langsung masuk ke substantif tes atas piutang. Pada slide B1 kita dapat melihat tabel umur piutang PT Bina Citra Pesona. PT Bina Citra Pesona memiliki beberapa customer. Yang pertama, PT Ayu Aroma. PT Ayu Aroma memiliki piutang pada periode 30 sampai 60 hari dengan jumlah Rp7.800.000 dan sudah dikoreksi dan itu benar. Dengan total piutang sebesar Rp7.800.000 dan sudah diperiksa dan itu benar dengan bentuk konfirmasi negatif tanpa ada yang melakukan pembayaran sampai dengan tanggal 24 dengan komentar pada bagian kredit tepat waktu. Selanjutnya ialah toko Bim Bim Beauty, memiliki piutang dengan umur lebih dari 90 hari senilai 1.500.000 dan itu benar dengan total 1.500.000 dengan bentuk konfirmasi negatif tanpa ada yang melakukan pembayaran sampai tanggal 24 dengan komentar sangat diragukan. Selanjutnya toko Bambu Banana Shop memiliki piutang sebesar Rp4.200.000 untuk umur 1-30 hari dan Rp1.600.000 yang berumur 30 sampai dengan 60 hari dan Rp2.100.000 dengan umur 60 sampai 90 hari dengan total yaitu Rp7.900.000 dengan bentuk konfirmasi negatif dengan dan adanya melakukan pembayaran sampai tanggal 24 sejumlah Rp5.700.000 dengan komentar pada bagian kredit yaitu sering terlambat tetapi selalu membayar. Selanjutnya ialah toko Cahaya Omega memiliki piutang dengan umur 1-30 hari dengan total Rp14.800.000 dengan keseluruhan jumlah piutang yaitu Rp14.800.000 dengan bentuk konfirmasi positif dan telah melakukan pembayaran sebesar Rp8.600.000 tanpa adanya komentar pada bagian kredit. Selanjutnya ialah Cinderella Shop, memiliki piutang sebesar Rp4.760.000 untuk umur 1-30 hari dan Rp3.440.000 pada umur 30 sampai 60 hari, lalu Rp800.000 pada umur piutang 60 sampai 90 hari dengan total piutang Rp9 juta dengan bentuk konfirmasi negatif. Lalu melakukan pembayaran sebesar Rp4 juta dengan komentar sering terlambat tetapi selalu membayar. Selanjutnya PT Dania memiliki piutang sebesar Rp52.400.000 untuk umur 1-30 hari dan Rp11 juta untuk umur 30 sampai dengan 60 hari dengan total piutang Rp63.400.000 dengan bentuk konfirmasi positif. Melakukan pembayaran sampai dengan tanggal 24 sebesar Rp52 juta dengan komentar bagian kredit yaitu tepat waktu. Selanjutnya ialah firma Fajar Futura memiliki piutang sebesar Rp34.400.000 pada umur 1-30 hari dengan total piutang Rp34.400.000 dengan bentuk konfirmasi positif tanpa ada yang melakukan pembayaran dan komentar pada bagian kredit. Selanjutnya PT Indah Jaya memiliki piutang sebesar Rp3.520.000 dan Rp14.600.000
sampai 60 hari dengan total piutang Rp18.120.000 dengan bentuk konfirmasi positif. Melakukan pembayaran sampai dengan tanggal 24 sebesar Rp15.960.000 dengan komentar jarang terlambat. Selanjutnya ialah Departemen Store Jatayu, memiliki piutang sebesar Rp9.200.000 untuk umur 1-30 hari dengan total piutang Rp9.200.000 dengan bentuk konfirmasi negatif. Lalu melakukan pembayaran sampai tanggal 24 yaitu Rp9.030.000 tanpa adanya komentar pada bagian kredit. Selanjutnya, CV Star Supply memiliki piutang Rp6.580.000 untuk umur 1-30 hari dengan total piutang Rp6.580.000 dengan bentuk konfirmasi negatif. Lalu melakukan pembayaran sampai tanggal 24 sebesar Rp5 juta tanpa adanya komentar. Selanjutnya, PT Nasional memiliki piutang sebesar Rp3.700.000 pada umur 1-30 hari dengan total piutang Rp3.700.000 dengan bentuk konfirmasi negatif. Lalu melakukan pembayaran sebesar Rp2.400.000 sampai tanggal 24 tanpa adanya komentar. Selanjutnya, PT Toko Ramai memiliki piutang sebesar Rp5.400.000 untuk umur 1-30 hari dan Rp2.700.000 untuk umur 30 sampai dengan 60 hari dengan total piutang Rp8.100.000 dengan bentuk konfirmasi negatif. Lalu melakukan pembayaran sebesar Rp4.700.000 sampai dengan tanggal 24 tanpa adanya komentar. Selanjutnya, Toko Delima memiliki piutang sebesar Rp155.080.000 untuk umur 1-30 hari dengan total piutang Rp155.080.000 dengan bentuk konfirmasi yaitu konfirmasi positif. Lalu melakukan pembayaran sebesar Rp118 juta sampai tanggal 24 tanpa adanya komentar. Lalu CV Wangi Pharma memiliki piutang pada umur 1 sampai dengan 30 hari sebesar Rp38.800.000 dengan total piutang Rp38.800.000 dengan bentuk konfirmasi positif dan belum adanya melakukan pembayaran sama sekali dengan tanpa adanya komentar. Selanjutnya, Young and Beauty Shop memiliki piutang sebesar Rp34 juta pada umur 1 sampai dengan 30 hari dan 60 sampai 90 hari sebesar Rp3.496.000 dengan total piutang Rp37.496.000 dengan bentuk konfirmasi positif. Lalu melakukan pembayaran pada tanggal sampai dengan tanggal 24 sebesar Rp30 juta dengan komentar bagian kredit yaitu tepat waktu. Lanjut, dan PT Bina Citra Pesona memiliki piutang lain-lain sejumlah Rp9.534.000 dengan bentuk konfirmasi negatif tanpa adanya melakukan pembayaran sampai dengan tanggal 24 dan selanjutnya terdapat jurnal penyesuaian atas transaksi di atas. Yang pertama ialah cadangan kerugian piutang sebesar Rp7.500.000 pada piutang usaha sebesar Rp7.500.000. Selanjutnya, penjualan sebesar Rp2.160.000 pada piutang usaha sebesar Rp2.160.000. Dan yang terakhir, pengembalian penjualan sebesar Rp3.456.000 pada piutang usaha sebesar Rp3.456.000 dengan total Rp7.156.000 di debit dan Rp7.156.000 di kredit. Bentuk konfirmasi dapat diketahui dari buku, yaitu apabila nilai piutang lebih dari Rp10 juta, maka bentuk konfirmasi ialah konfirmasi positif. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai dari jurnal penyesuaian dapat kita lihat pada slide berikutnya.
Selanjutnya ialah slide kedua B2 yang berisi surat permintaan konfirmasi saldo piutang kepada firma pelajar Ventura. Dengan isi sehubungan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan kami per 31 Desember 2005 oleh akun publik kami Dr. Susilo. Sudilah Anda memeriksa kebenaran data di bawah ini. Setelah itu mohon dikirim kembali bagian bawah surat ini, dan jika Anda tidak setuju dengan saldo yang tertulis harap dijelaskan alasannya pada ruang yang telah disediakan bersama ini kami lampirkan jumlah amplop untuk jawaban dengan catatan surat ini bukan permintaan pembayaran. Dengan jawaban kami tidak setuju atas saldo piutang kami sebesar Rp34.400.000 pada tanggal 31 Desember karena kami telah dibebani faktur 1428 dengan jumlah Rp2.400.000. Baik, untuk slide selanjutnya slide B3 sama, yaitu surat permintaan konfirmasi saldo piutang kepada toko delima. Isi sehubungan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan kami per 31 Desember 2005 oleh akuntan publik kami Dr. Susilo. Sudilah Anda memeriksa kebenaran data di bawah ini. Setelah itu mohon dikirim kembali bagian bawah surat ini, dan jika Anda tidak setuju dengan saldo yang tertulis harap dijelaskan alasannya pada ruang yang telah disediakan. Dengan jawaban kami tidak setuju atas laporan utang kami sebesar Rp155.080.000 pada 31 Desember 2005. Dengan keterangan kami telah membayar Rp118 juta pada tanggal 31 Desember 2024. Utang kami seharusnya tinggal Rp37.080.000. Selanjutnya untuk slide B4 yaitu surat permintaan konfirmasi saldo piutang kepada PT Wangi Pharma. Dengan balasan surat yaitu kami tidak setuju atas saldo utang kami sebesar Rp38.800.000 pada tanggal 31 Desember 2005. Dengan keterangan smoothing lotion seharga Rp2.400.000 yang telah kami terima pada tanggal 18 Desember 2004 belum diperhitungkan. Utang kami seharusnya ialah Rp41.200.000. Selanjutnya pada slide B5 yaitu surat permintaan konfirmasi saldo piutang kepada Young and Beauty Shop. Dengan balasan kami tidak setuju atas saldo utang kami sebesar Rp37.496.000 pada tanggal 31 Desember 2024 dengan alasan dalam pengiriman bulan Oktober 2024 terdapat barang yang rusak senilai Rp3.496.000. Kami telah diberitahu oleh PT Bina Citra Pesona bahwa utang kami akan dikurangi dengan jumlah tersebut. Dari sinilah nominal Rp3.496.000 didapatkan. Selanjutnya untuk slide B6 ialah permintaan konfirmasi saldo piutang kepada PT Dania. Sehubungan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan kami per 31 Desember 2024 oleh akuntan publik kami Dr. Susilo. Sudilah Anda memeriksa kebenaran yang data di bawah ini. Setelah itu mohon dikirim kembali bagian bawah surat ini, dan jika Anda tidak setuju dengan saldo yang tertulis harap dijelaskan alasannya pada ruang yang telah disediakan. Bersama ini kami lampirkan juga amplop untuk jawaban dengan balasan kami tidak setuju atas saldo utang kami sebesar Rp63.400.000 pada tanggal 31 Desember 2024. Utang kami hanya Rp11.400.000. Untuk slide B7 ialah surat permintaan konfirmasi saldo piutang kepada PT Indah Jaya. Dengan isi sehubung dengan pemeriksaan atas laporan keuangan kami per 31 Desember 2024 oleh akuntan publik kami Dr. Susilo. Sudilah
pada ruang yang telah disediakan. Bersama ini kami lampirkan juga amplop untuk jawaban. Dengan balasan kami tidak setuju atas saldo utang kami sebesar Rp18.120.000 pada tanggal 31 Desember 2024 dengan alasan faktur nomor 1503 yang kami terima pada tanggal 27 Desember 2024 salah. Kami memesan 20 box lemon dengan harga Rp56.600 per box. Dalam faktur tersebut ditulis sebesar Rp164.600. Maka berikut ialah perhitungannya sehingga didapatkan nominal Rp2.160.000 yang akan menjadi nominal untuk jurnal penyesuaian Rp2.160.000. Selanjutnya ialah slide B8, yaitu surat permintaan konfirmasi saldo piutang kepada toko Cahaya Omega. Sehubungan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan kami per 31 Desember 2024 oleh akuntan publik kami Dr. Susilo Inko, Sudil Handa memeriksa kebenaran data di bawah ini. Setelah itu mohon dikirim kembali bagian bawah surat ini, dan jika Anda tidak setuju dengan saldo yang tertulis, harap dijelaskan alasannya pada ruang yang telah disediakan. Bersama ini kami lampirkan juga amplop untuk jawaban. Dengan balasan, kami tidak setuju dengan saldo utang kami sebesar Rp14.800.000 pada tanggal 31 Desember 2024 tanpa adanya keterangan. Untuk slide terakhir yaitu slide B9 ialah tabel penyisihan piutang tak tertagih. Saldo pada 31 Desember 2024 senilai Rp20.970.000 yang didapat pada buku 3 B7. Selanjutnya, nominal Rp29.520.000 yaitu penghapusan piutang selama tahun 2024 didapatkan pada buku informasi poin 5 buku 1 halaman 16 dengan total pengurangan Rp8.550.000. Selanjutnya, nominal Rp45.580.000 ialah tunjangan pada akhir tahun didapatkan pada TB2 dengan total saldo akhir 31 Desember 2024 ialah Rp37.030.000 dengan jurnal penyesuaian sebesar Rp1.500.000 yang terdapat pada JP1. Saldo akhir setelah penyesuaian ialah Rp35.530.000. Berikut ialah tabel untuk umur piutang beserta perkiraan piutang tak tertagih. Untuk umur 1-30 hari dengan persentase 1,5% dengan total nominal Rp374.280.000 sehingga perkiraan piutang tak tertagih ialah Rp5.613.210. Untuk umur piutang 30-60 hari persentasenya ialah 10% dengan saldo Rp41.140.000 dengan perkiraan piutang tak tertagih senilai Rp4.114.000. Untuk umur 60-90 hari dengan persentase 50% dengan saldo Rp2.900.000. Lalu nominal piutang perkiraan tidak tertagih ialah Rp1.450.000 dan di atas 90 hari maka akan dilakukan perkiraan sebesar 100% dengan nominal Rp1.500.000. Piutang dengan perkiraan tidak tertagih sebesar Rp0. Berikut juga dihasilkan saldo menurut analisis sebesar Rp11.177.210 dari hasil penjumlahan dari saldo perkiraan tidak tertagih. Setelah itu saldo setelah penyelesaian ialah Rp24.352.750 didapatkan dari total saldo akhir setelah penyesuaian dikurang dengan saldo menurut analisis sebesar Rp24.352.700.
Rp90.000. Dengan jurnal penyesuaian, allowance for bad debt sebesar Rp24.352.750 dan bad debt expense sebesar Rp20.352.750. Baik, segini saja yang dapat saya sampaikan atas substantif tes atas piutang. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Okay, that's all from our group. The next topic will be presented by next group. Thank you.